Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi lamin bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadi akramatihi fid darin, amin. Wa yajuzu an yaltaqita 'abdan la yumayyizu. Boleh bahwa memungut ia seseorang akan hamba sahaya yang tidak mumayyiz ia fi zamani amnin aw nahbin, pada zaman aman dan zaman perampokan. Wa mumayyizan, boleh juga bahwa ia memungut akan hamba sahaya yang mumayyiz pada zaman perampokan. Bi khilafil amni, dengan sebalik di zaman aman. Li'annahu yastadillu fihi, karena sesungguhnya seseorang yang menemukan itu menunjukkan ia padanya zaman aman atas sayyidnya hamba sahaya mumayyiz, wa yasila ilaihi, maka sampai ia si hamba kepada si sayyid. Wal amatu kal abdi, dalam hal ini budak wanita sama dengan budak laki-laki, mumayyiz dan belum mumayyiz dengan hukum yang sama. Wa yukhadhu min wuduni kalamihim, dipahami dari wudu. Siap. Siap itu artinya sabik lahik. Sabik lahik, sabik kalimat yang terdahulu, lahik kalimat yang menyusul. Berarti apa mana wudu? Isyarat. Isyarat yang muncul daripada pembicaraan dengan memperhitungkan kalimat sebelum dan setelah. Wa yukhadhu min wuduni kalamihim, dipahami daripada isyarat kalam mereka fuqaha, anna fihima khaslataini ulayaini, sesungguhnya pada keduanya, budak laki-laki dan budak wanita, itu dua perkara. Yang pertama keduanya, yaitu ketika dikatakan tadi boleh seseorang mengutip budak laki-laki yang tidak mumayyiz di zaman aman dan di zaman perampokan,
Berarti begitu juga, boleh seseorang mengutip budak wanita yang belum memayyiz di zaman aman dan perampokan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh seseorang mengutip budak laki-laki mumayyiz di zaman perampokan, tidak di zaman aman. Budak wanita juga sama, boleh mengutip budak wanita yang sudah mumayyiz di zaman perampokan, tidak di zaman aman. Nah, secara mafhum dari kalam mereka fuqaha, begitu pemahamannya. Fafir raudati, maka di dalam kitab raudah dan asalnya raudah, summa yajuzu tamallukul abdi wal amati allati la tahil. Kemudian boleh memiliki budak laki-laki dan budak wanita yang tidak halal ia budak wanita. Nah, di sini baru ada perbedaan. Enggak sama lagi. Setelah dikutip, setelah diumumkan selama 1 tahun, kalau budak laki-laki langsung boleh dimiliki. Kalau budak perempuan bersyarat. Budak perempuan yang mana? Lam tahillu, yang tidak halal digauli. Contoh majusiyah. Nah, budak majusiyah, penyembah api. Contoh mahram, budak wanita yang ada hubungan mahram sama yang ngutip. Jadi dia temukan adik kandungnya wanita, budak. Dari umumin setahun enggak terketemu majikan budak wanita dari adik kandungnya itu, maka boleh dia miliki adik kandungnya. Kenapa boleh? Karena haram digauli. Nah, kalau bagaimana kalau budak wanita itu halal digauli? Ini jadi problem. Karena setelah dikutip lalu dimiliki. Nah, ketika dimiliki menurut satu dalil halal digauli. Wa ma malakat aymanukum. Menurut satu unsur enggak boleh digauli. Kenapa? Miliknya belum pasti. Apakah milik selamanya, apakah milik sementara? Nah, menyebabkan kepada dua keadaan yang berbeda. Maka ada pendapat mengatakan jangan dimiliki, gak boleh dimiliki. Karena kalau dimiliki nanti justru hukumnya rancu. Nah, ada dua yang kontra. Oleh sebab itu, wa in kana mimman tahillu, jika ada ia budak wanita itu dari orang yang halal ia, orang maksudnya digauli oleh si laki-laki yang mutib, fa'ala kaulaini, maka berdasarkan kepada dua kaul sama dengan iktirad, berhutang. Lianna tamalluka bil irtiqadi iktiradun, karena sesungguhnya memiliki dengan cara berhutang, memiliki dengan cara mengutip itu sama dengan berhutang. Kenapa sama berhutang? Karena kalau ketemu pemiliknya kamu wajib bayar. Berarti permilikan kamu terhadap barang itu sehingga boleh kamu jual, boleh kamu makan, boleh kamu pakai, itu persis seperti barang kita hutang. Hutang beras boleh kita makan, boleh kita jual, tapi wajib ganti. Ini kan wajib ganti juga kalau ketemu pemilik. Nah, fayunfiqu 'ala ar-raqiqi muddatal hifzi min kasbihi, dan memberi nafkah ia orang mengutip terhadap budak tersebut
Imam Jalaluddin sudah menggunakan bahasa roqiq. Kalau bahasa roqiq masuk abdun, masuk amah. Dan memberi nafkah ia si orang mengutip terhadap budak tersebut di masa penjagaan dari usahanya siapa? Usahanya ad-dhamiru ya'udu ilal qarib. Nah, mana lebih dekat? Roqiq, dari usahanya roqiq. Jadi roqiq itu dijaga oleh si pengutip. Nah, masa penjagaan disuruh dia ke sawah, dapat gajilah dia 150.000, berarti bisa makan 5 hari 4 hari. Habis makannya suruh besok lagi potong rumput, kemudian kasih makan lagi. Jadi makan dari budak itu dari usaha si budak. Fa illam yakun kasibun, fa illam yakun kasiban, kasabah, kasbun situ. Fa illam yakun kasbun tambati, maka jika tidak adalah usaha, tidak ada usaha. Ada beberapa faktor. Budak itu mungkin nggak mampu berusaha karena masih kecil atau udah tua, atau mampu usaha tapi nggak ada usaha yang dibuat, nggak ada yang bisa dia kerjakan, nggak ada orang yang mau mempekerjakannya. Bagaimana cara makan dia? Fa'ala ma sabaqa fi ghairil adami, maka berdasarkan bahasan yang telah terdahulu pada selain manusia. Nah, bagaimana kemarin bahasannya ketika orang mau memungut kambing? Diselesaikan dengan berapa cara penyelesaiannya? Tiga. Satu, sembelih itu opsi terakhir. Hifzi. Makannya bagaimana makannya? Dia jaga hewan tersebut dengan bersedekah dengan makanannya kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, dia akan berhutang untuk makan hewan tersebut, dan dia boleh minta kembali kalau dia bersaksikan kepada 2 orang, atau dia pergi ke hakim, minta hakim memberikan uang kepadanya untuk memberi makan hewan tersebut. Nah, itu cara makan yang telah terjadi. Nah, begitu juga dia akan memberi makan budak ini. Apakah dia sedekah ataukah dia berhutang? Dikasih tahu, saya akan berhutang kepada fulan untuk membiayai makan budak temuan ini selama saya menjaganya. Yang ketiga, dia akan berikan ke hakim, minta hakim yang berhutang. Nah, itu cara memberi makan kalau budaknya tidak bisa usaha. Wa idza bi'a, apabila dijual akan ia budak. Summa zaharal maliku, kemudian nampak muncul pemiliknya. Ketemu pemiliknya. Wa qala, berkata ya pemilik, kuntu a'taqtuhu qabla qawlihi, kuntu a'taqtuhu kubila qawluhu fil azhari. Berkata ya pemilik budak, adalah aku sudah memerdekakan dia.
Jadi karena dia hilang dan saya capek mencari, dan saya bilang aku merdekakan budakku yang hilang itu, niscaya diterima perkataannya si pemilik. Ubilah, menurut pendapat Azhar, wa hukima bi fasadil bai'i, dan ditetapkan dengan batalnya atau rusaknya jual beli. Wasanilah, pendapat yang kedua, tidak boleh diterima perkataan pemilik, sebagaimana lau ba'a bi nafsihi, jikalau menjual ia si pemilik dengan dirinya si pemilik. Maksudnya si pemilik itu sendiri yang menjual budak itu. Jadi ada pemilik menjual budaknya, budak sudah sampai di tangan pembeli, uang sudah sampai di tangan pemilik. Kata si pemilik apa? Aku sudah merdekakan budak itu sebetulnya sebelum saya jual. Maka perkataan si Said ini enggak ada gunanya, enggak memberi pengaruh kepada kemerdekaan budak tersebut, karena perkataan dia bertolak belakang dengan perbuatannya. Intaha, habis ia perkataan. Sani titik wa yaltaqitu ghairal hayawani, dan memungut ia seseorang akan selain hewan, seperti makulin makanan. Pulang sholat Jumat, ketemu nasi bungkus, 2 bungkus terletak di pinggir jalan. Jatuh dari motor orang, lihat dicek, ternyata memang enggak bonyok bawahnya, kemudian kantongnya putus. Ini jatuh seperti itu. Itu juga dipungut. Dan pakaian. Nah, ketemu baju di jalan. Wanukud, dan mata uang. Ini yang ketiga, ini yang sering dipungut orang. Makanan tuh takut dia pungut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Fa in kana yasra'u fasaduhu ka harisatin, jika ada ia barang yang dipungut itu cepat rusaknya, seperti harisa, bubur daging, bubur ayam misalnya, atau mie ayam, dan rutab korma basah, lam yatatammar, yang tidak bisa diolah menjadi korma kering. Tipe korma basah yang tidak bisa diolah menjadi korma kering, niscaya fa insya'a ba'ahu, jika mau menjual ia seseorang akannya barang temuan, istiqlalan. Nah, istiqlalan artinya bertindak sendiri. Ilam yakun yajid hakiman, jika tidak menemukan ia si pemungut barang akan hakim, atau ketemu hakim cuman hari Sabtu, hari Ahad gak mungkin nemui hakim. Hari Senin dah busuk mas bubur ayamnya, nanti sama saya gak ketemu hakim. Nah, kalau ketemu biiznihi, menjual ia si penemu akannya barang yang cepat rusak dengan izin hakim. In wajadahu, jika menemukan ia orang yang memungut akannya hakim, karena memahami dari pembahasan yang telah terdahulu. Wa arafahu ba'da bai'ihi, dan mengumumkan ia seseorang akannya barang temuan setelah menjualnya.
tentukan kira-kira kalau nasi bungkus seminggu lah. Tulis pamflet di dekat nasi bungkus itu, tancapkan papan. Bagi yang kehilangan 2 nasi bungkus di sekitar ini, silakan hubungi nomor ini. Masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang pemilik nasi bungkus yang hilang 4 hari yang lalu itu. Betul Bapak? Betul. Saya pastikan dulu ya. Nah, kira-kira nasi bungkus itu bermerek atau tidak? Oh ya, bungkusnya itu ada luar mereknya Lamun Ombak. Oke, cocok. Kemudian apa kira-kira logo di dalamnya? Pastikannya sebungkus dia atau bukan? Oh, dendeng batagor dua-duanya. Oh iya betul. Nah, nasi bungkus sudah saya jual. Ini uangnya saya kembalikan. Begitu. Enggak cocok ini penjualannya. Saya beli 25.000 sebungkus, kamu jual 20.000. Ya malam lah barang second. Turun harga. Itu cara pertama. Jual, umumkan. Setelah dijual, kalau ketemu yang aku, berikan uangnya. Kalau enggak, itu apa juga diumumkan. Lihat taman laka zamanahu ba'da ta'rifi. Pengumuman itu gunanya supaya dia bisa memiliki harga penjualannya setelah diumumkan. Itu solusi pertama. Wa insya'a, jika dia mau, tamallakau fil hal. Dia bisa memiliki akannya barang temuan di saat itu juga. Wa akalahu, dan dia bisa memakannya. Wa gharama qimatahu, dan dia akan membayar harga pasarannya. Sa'un wajaru fi mafaza au imran. Baik dia menemukan makanan yang cepat rusak tersebut di tempat pasawangan atau di tempat yang banyak bangunan. Nah, beda hukum sama kambing. Kalau kambing ditemukan di tempat pasawangan, nggak boleh dimakan. Boleh dimakan. Nah, solusinya cuma 2 kan? Dipelihara atau maaf 3. Dipelihara, dijual, disembelih. Tapi kalau ketemu tempat imran, hanya 2 solusi. Dipelihara sama dijual. Nah, nasi bungkus enggak? Nasi bungkus di mana saja ketemu, apakah di pesawangan atau kawasan bangunan, boleh dengan makannya langsung. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, disamakan dengan kambing. In wajadu fi imranin wajabal bai'u, jika dia menemukan akannya makanan yang cepat rusak pada kawasan bangunan, niscaya wajib menjualnya. Wam tanah al-aklu, tercegah memakannya. Wa ala jawazi fi qismain fi ta'rifi ba'da wajah. Berdasarkan bolehnya memakan pada 2 pembagian di atas, di dalam mengumumkan setelahnya memakan ada 2 wajah. Kalau sudah kita miliki lalu kita makan, apakah masih wajib diumumkan? 2 pendapat. As-sahihuma, yang kuat dari 2 pendapat tersebut, kalau ditemukan di kawasan bangunan adalah wujubuhu, wajibnya diumumkan supaya ketemu pemiliknya dan akan dibayar harga pasarannya karena barang temuannya sudah dimakan. Wa fil mafazah,
Jika ditemukan pada tempat pesawangan, tempat nggak ada rumah di situ, apakah tanah lapang atau tanah kosong, pegunungan, perbukitan, berkata Al-Imam Haramain, al-zahiru annahu la yajib. Pendapat zahir sesungguhnya mengumumkan tidak wajib. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena salah satu tempat pengumuman itu adalah di mana barang itu ditemukan. Barang itu ditemukan di tempat pesawangan, nggak ada orang. Waktu naik gunung Anjani misalnya, Linjani, Rinjani. Di pertengahan itu ketemu nasi bungkus. Itu makan saja, niatnya makan saja dah. Nah, tak apa diumumkan di situ. Siapa lihat? Semuanya pergi belakang ke kantin lagi. Tidak tutup. Sudah. Banyak ketemu barang temuan dia. Nah, jadi nggak ada faedah. Li'annahu la faedata fihi, karena sesungguhnya mengumumkan di tempat pesawangan itu nggak ada faedah dalam mengumumkan. Wa in amkana baqa'uhu, dan jika memungkinkan mengawetkannya barang tersebut, jika memungkinkan mengawetkannya barang tersebut dengan diproses seperti rutobin, korma basah, yatajaffafu, yang bisa dikeringkan. Karena korma itu nggak semuanya bisa jadi tamar. Ada sejenis korma kalau dikeringkan jadi busuk. Nah, yang ini korma basah kalau dikeringkan bisa kering, bisa tanaman. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ketemu misalnya kaliodagian, bisa diawetkan? Dikeringkan jadi rendang lagi. Setelah direndam, masukkan dalam bungkusan, kemudian dikeluarkan anginnya, kemudian masukkan kulkas. Nah, itu insyaallah tahun depan ketemu pemiliknya bisa dimakan. Maka ada rendang kemasan sekarang yang tahan lama ya, sebulan lebih. Itu tinggal direbus plastik-plastiknya supaya termakan yang kimia-kimianya, baru makan. Kalau sebulan rendang orang dulu pun 2 bulan tahannya, nggak perlu pakai ACC. Lebih masuk dalam belek berlayar ke Makkah situ. 2 bulan lebih tahan, tapi rasanya hilang. Dagingnya itu adik kakak sama kerikil, kering dan keras. Nah, ketemu dia rendang, nggak bisa diawetkan tuh. Atau ketemu kurma basah, bisa dikeringkan. Bagaimana cara penanganannya? Fa in kanatil ghibta fi baihi bi'a, maka jika adalah keberuntungan, ghibta keuntungan, maka jika adalah keuntungan di dalam menjualnya, bi'a, bisa dijual akan dia. Au fi tajfifihi, atau keuntungan justru dalam mengeringkannya.
Karena menurut kalau dijual, harga jual cuma 50.000. Tapi kalau bisa dikeringkan, harga jualnya bisa menjadi 300.000. Berarti mengeringkannya lebih menguntungkan. Wa tabarra'a bihi al-wajid, dan mau berbuat sukarela. Enggak hitung jasa. Mau berbuat sukarela dengan yang mengeringkan oleh orang yang menemukan. Jaffafa. Niscaya dia mengeringkannya. Syaratnya apa? Tabarra'a bihi. Mau berbuat sukarela. Tapi kalau hitung-hitungan nanti sama yang punya barang nggak boleh. Saya ketemu ke kamu basah, sudah tanya harganya ke pasar cuma 50.000, tapi saya keringkan harganya bisa 300.000. Sekarang kamu jual bisa jadi 400.000. Nah, berapa itu meningkatnya 50 jadi 400? Saya minta 100.000 untuk jasa pengeringnya, bagaimana? Kalau ada dia niat menagih jasa mengeringkan, nggak boleh, jual saja. Jadi boleh dikeringkan, syaratnya tabarra'a bihil wajib. Nah, mau berbuat sukarela dengannya oleh yang menemukan. Wa ila, jika tidak, jika nggak mau dia sukarela, dijual sebahagiannya untuk mengeringkan sisanya. Ini kalau bisa dibagi dua. Dijual sebagiannya untuk mengeringkan sisanya. Tanya, berapa upah mengeringkan kurma ini? Dihitung oleh pekerja, ini biasanya 5 hari. Kalau 5 hari sebanyak ini, 5 hari paling upahnya sehari 70.000, kena 350.000. Dijuallah kurma basah dan sehingga mendapatkan uang 350.000, diupah pekerja lain dengan uang tersebut. Pekerja lain, oh, kalau upah pekerja lain mendingan saya upah, nggak boleh juga. Nah, kalau kamu yang ngerjakan gratis, kalau mau pakai upah orang lain. Bagaimana Islam menjaga muamalah yang benar? Nah, kalau orang lain bisa keluarkan upah, kalau kita tidak. Misalnya kita beli bahan untuk makanan, kita tolong sama orang lain memasak, boleh keluaran upah. Tapi kalau kita aja masak, kita keluaran upah, nggak boleh. Itu muamalahnya. Berapa upah untuk membuat es sehari dalam Ramadan itu? Boleh keluarkan? Tidak boleh. Tapi kalau antum mau belajar fokus, minta orang lain membuatnya dan dikenakan upah, boleh. Cari karyawan 2 orang, tukang buat es tiap hari, upah boleh. Tapi kalau kita yang tadi langsung keluarkan upah, nggak boleh. Nah, dia hukumnya jelas kan? Saya mikir, kalau gaji saya 15 hari, sejam sehari aja 10.000 misalnya, 150.000 itu. Ada berempat, keluar 600.000. Kok pengeluaran bawah? Upah petugas 600.000, nggak sah. Nah, tapi kalau petugasnya orang luar, jadinya sah. Nah, hifzan lahu. Kenapa boleh dijual? Demi menjaga baginya barang. Yang dimaksudkan dengan imron di sini adalah syari, jalan raya, jalan yang ada orangnya, ada perumahan di sekitarnya, dan juga bisa masuk masjid. Li'annahuma ma'al mawad mahallul luqata. Karena sesungguhnya kedua-duanya syariat dan masjid bersama tanah mati, itulah tempat barang tercecer. Nah,
Kalau di tempat tanah mati, di mana kira-kira barang itu ketinggalan? Kalau nggak di jalan, di masjid. Nah, pasti orang dalam perjalanan kehilangan barang. Kalau nggak di jalan, di tempat persinggahan. Titik. Waman akhaza luqatatan lil hifzi abadan fahiya amanah. Siapa saja yang mengambil ia akan barang tercecer untuk dijaga selama-lamanya, maka dianya barang tercecer itu amanah di tangannya. Enggak pernah terlintas di benaknya untuk memiliki barang tersebut walaupun sudah diumumkan 1 tahun. Niat dia hanya semata-mata untuk menyimpan barang itu supaya tidak hilang atau diambil oleh orang tidak bertanggung jawab. Maka barang di tangan dia tetap jadi amanah. Fa inda fa'ilal qadi lazimahul qabulu, jika menyerahkan ia orang memungut akannya amanah ke qadi, niscaya wajib akannya qadi oleh menerima. Begitu juga man akhadhaha litamalluki, orang yang mengambil ia akannya barang tercecer untuk dimiliki. Dari awal tuh niat ngambil tuh udah ada. Dia ambil, bayangannya akan diumumkan, kalau nggak ada akan dimiliki. Itu memang niat dari awal dah ada. Kemudian setelah diumumkan 1 tahun nggak minat dia memiliki, dia serahkan akannya barang ke qadi, wajib akannya qadi terima juga. Jadi barang-barang tercecer, apapun niat awal pengambilannya, kalau pemungut tidak ingin memiliki dan menyerahkan ke qadi, qadi wajib menerima dan menyimpannya serabai. Berarti qadi itu punya gudang ya, gudang penyimpanan barang-barang tercecer. Itu kalau benda mati. Kalau kambing, kucing anggora misalnya, itu dia punya kandang. Walam yujibil aksarun at-ta'rifa wal halah hadhihi wal halatu hadhihi, tidak mewajibkan oleh kebanyakan ulama akan mengumumkan barang hilang tersebut, padahal keadaannya adalah ini apa? Al-akhdzu lil hifzi abadan, mengambil untuk menyimpan selama-lamanya. Orang yang punya niat ngambil barang, menyelamatkan, menyimpan, tidak akan dimiliki, itu tidak punya kewajiban mengumumkan menurut mayoritas fuqaha. Kalau mereka berkata, li'anna ta'rifa innama yajibu litahqiqi syartit tamalluk, karena sesungguhnya mengumumkan hanya saja wajib ia untuk memastikan syarat memiliki. Jadi syarat memiliki maka diumumkan dulu. Wa aujabahu wairuhum, mewajibkan akannya mengumumkan oleh selain mereka aksarun. Kalau kamu memang mengambil barang tersebut untuk niat menyimpan selama-lamanya tapi enggak kamu umumkan, itu betul-betul niat menyimpan selama-lamanya. Kalau enggak diumumkan, mana tahu pemiliknya. Nah, supaya tahu pemiliknya maka diumumkan. Menyimpan kan untuk diberikan kepada pemiliknya. Sekarang disimpan enggak diumumkan, enggak bakalan ketemu pemiliknya. Mentashih akannya pendapat tersebut oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali, li'alla yakuna kitsmanan mufawwitan lil haqqi ala sahibi, supaya tidak ada ia orang memungut
itu menyembunyikan barang orang yang menyebabkan menghilangkan hak dari pemiliknya, menghilangkan hak atas pemiliknya. Kita punya barang hilang, ketemu oleh kawan, disimpan di atas jendela, nggak pernah ngomong. Kita cari, kita juga nggak bertanya. Misal kasus kamar, nggak bertanya, cari sendiri. Kesimpulannya barang nggak ketemu lagi, beli. Setelah beli kamu tanya, kenapa kamu beli lagi? Kenapa beli lagi? Saya hilang. Barang kamu ada tuh kepala jendela. Siapa taruh situ? Saya. Kenapa nggak kasih tahu saya? Saya lupa. Nah, apa jadinya orang beli barang? Ada dua barangnya. Tak apa dua-dua. Kecuali kalau barang itu bisa dipakai kedua-duanya. Ya, kalau barang cuma satu, jam tangan misalnya, tak apa dua. Kacamata oke lah, kacamata baca, kacamata jarak jauh, kacamata jarak dekat, kacamata siang, kacamata malam, oke saja. Tapi jam tangan bisa juga, jam tangan kerja, jam tangan bergaya. Tentu tidak semua orang bagian mengeluarkan uang untuk perkara yang sudah dimiliki. Nah, berarti Anda telah kitman mufawwid, orang yang menyembunyikan hak orang lain, yang menyebabkan orang lain tidak sampai kepada haknya. Itu kezalimannya, sehingga wajib diumumkan. Berkata ya Imam Nawawi dan kita Allah, hadza aqwa, inilah pendapat yang kuat, walaupun itu tidak pendapat kebanyakan. Wa huwal mukhtar, dialah pendapat yang dipilih. Berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, annahul ashah, itulah pendapat yang lebih ashah, yang ashah. Wa ulima mimma dzukir, diketahui dari bahasan yang telah disebutkan, anna ta'rifa fil akhdhi litamalluk wajibun qat'an, sesungguhnya mengambil, memungut barang hilang untuk atau niat untuk memilikinya itu wajib. Sepakat ulama mengumumkan barang temuan yang dari awal dia punya niat untuk memiliki, nanti setelah 1 tahun mengumumkannya wajib, itu gak ada khilafiyah. Tapi kalau nggak ada niat memiliki, mengumumkannya khilaf. Bismillah. Titik. Falau qasada ba'da dzalik, jikalau bermaksud, bersengaja, bertujuan ia seseorang setelah demikian apa? Ba'dal akhzi lil hifzi abadan, setelah mengambil barang temuan untuk dijagakan selama-lamanya. Akan apa dia bermaksud? Akan berkhianat. Itu pun niat berkhianat, niat curang. Lam yasir dominan fil asahi, tidak jadi ia orang memungut itu si domin, orang yang wajib mengganti menurut pendapat as-sahih dengan semata-mata niat. Dari awal ikhlas. Sambil barang ini niatnya untuk
saya jagakan baik-baik supaya tidak diambil oleh orang-orang zalim. Bawalah barang itu ke rumah, taruh di atas lemari, dia lihat bagus juga. Terlintas di hatinya, kayaknya akan saya ambil jadi barang saya, nggak akan saya umumkan. Nah, lintasan niat itu tidak menyebabkan dia domin terhadap barang itu. Maksudnya apa? Kalau barang itu sempat hilang di tangan dia dan ketemu pemiliknya, dia nggak wajib ganti. Tetap barang itu jadi amanah di tangannya. Hilang tanpa sengaja tidak wajib bayar, itu amanah. Nah, kalau doman apa? Hilang sengaja, nggak sengaja wajib ganti, itu namanya doman. Nah, status dia yad amanah tidak akan berubah menjadi yad doman gara-gara hanya sebatas tujuan. Yang penting dia tidak bertindak, tidak masuk dalam tindakan. Tapi kalau sudah masuk dalam tindakan, kayaknya saya jual aja barang ini, dia ambillah barang itu, kemudian dia packing, mau dikirimkan, mau dijual. Nah, itu sudah masuk tindakan. Ternyata barang itu jatuh karena kucing, patah, rusak, wajib ganti ketika pemiliknya nanti ketemu. Kenapa? Niat pengkhianatanmu sudah berwujud tindakan. Tapi kalau niat jual nggak pernah disentuh-sentuh barangnya, cuma niatnya sudah ada, jatuh barang karena kucing dan patah, itu tidak wajib ganti. Pendapat pertama. Pendapat kedua, Wasani yasiru. Pendapat kedua, jadi dia domin. Kalau sudah ada niat seperti itu, dia akan menjadi domin. Wa in akhaza bi qasdi khiyanatin, jika dia mengambil dengan tujuan khianat. Apa maksud tujuan khianat? Mau menggelapkan. Nah, itu rata-rata orang niat ambil barang semua. Ketemu handphone di WC masjid, lalu dia ambil, niatnya rezeki apa namanya, nomplok. Nah, rezeki nomplok, baca alhamdulillah ini. Bahkan niat pengkhianatannya dari awal. Ada seseorang berwudu, letakkan handphonenya dari kantong ke tempat duduk, dilihatin belakang, semoga dia lupa. Nah, itu betul-betul dari awal dari niat berkhianat. Itu maksudnya berkhianat. Mengambil barang dengan tujuan akan diambil menjadi miliknya dan tidak akan pernah mengakui kalau ketemu pemilik. Nah, fadominun, maka dianya seseorang adalah domin. Rusak barang tersebut dia tanggung jawab, sengaja atau tidak. Walaysa lahu ba'dahu ayu arifa, tidak ada hak baginya seseorang yang niat khianat setelahnya ada niat khianat, oleh bahwa dia mengumumkan dan memiliki menurut pendapat mazhab. Setelah diambil barang itu, niat disembunyikan sampai di rumah. Dia terdengar pengajian, bahasanya tindakan dia itu salah. Kemudian dia sadar dan taubat. Lepas itu baru muncul niat untuk mengumumin barang ini setahun ke depan. Boleh dia mengumumkan? Tidak boleh lagi. Boleh dia miliki setelah diumumkan? Tidak boleh lagi. Ini menurut pendapat mazhab. Kalau sudah ada niat ngambilnya salah niat dari awal, kalau taubat, satu-satu solusinya adalah serahkan ke hakim.
Pak Hakim, ini barang teman saya, tolong Bapak selesaikan. Dia nggak punya hak lagi untuk mengumumkan dan memilikinya. Itu pendapat yang kuat. Nah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup syariat tidak percaya. Karena niat pertamanya niat khianat, walaupun muncul kesadaran setelahnya, kesadaranmu hanya untuk menutupi kekuranganmu, tidak bisa mengembalikan harga dirimu, sehingga kamu tidak punya hak untuk mengumumkannya dan kamu tidak punya hak untuk memilikinya. Itu berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan masyarakat begitu. Tapi dengan Allah enggak. Nah, berkali-kali dia melanggar aturan, selagi dia kembali kepadaku, aku ampuni dosanya walau baik. Law ataitani bi qurabid dunya khataya samastaghfartan. Kamu datang menghadap kepadaku sepenuh dunia dengan dosa, tapi masih ngakuin minta ampun, ghafartu laka walau bani. Luasnya pengampunan Allah. Kalau dia manusia enggak? Sudah dia penipu. Sekali nipu baru bilang penipu. Dia khilaf. Nah, dia enggak penipu sebetulnya, cuma kali itu dia khilaf. Karena terlalu banyak kelihatan uangnya. Wa fi wajhin min at-tariqis sani, menurut satu wajah dari tarik nomor 2. Kalau dari kamu masih boleh ya? Masih boleh satu botol. Wa fi wajhin, menurut satu pendapat dari tarik nomor 2, lahu dzalik, boleh baginya orang yang sudah taubat dari pengkhianatan itu oleh demikian mengumumkan dan memiliki karena masih ada surah iltiqat. Nah, wujud dia mungut barang kan masih ada. Walaupun niatnya dia walaupun dalam hati dia adalah pengkhianat, tapi wujud luar dia adalah si pemungut barang temuan. Jadi memandang wujud luar. Wa in akhadha liyu'arrifa, dan jika mengambil ia seseorang supaya dia mengumumkan barang hilang, wa yatamallaka ba'da ta'rifi, dan memiliki setelah diumumkan, fa amanatun muddat ta'rif, maka yatnya tanggung jawabnya adalah amanah di masa mengumumkan, begitu juga setelah mengumumkan. Begitu juga setelah masanya mengumumkan, selama dia belum memilih untuk memiliki, menurut pendapat as-sahih. Nah, dari bahasan ini bisa kita simpulkan bahasanya orang yang memungut barang hilang bisa dibagi kepada 3 kategori. Kategori pertama, mengambil hanya semata-mata untuk menyelamatkan. Nah, semata-mata untuk menyelamatkan, maka barang di tangan dia aman. Rusak tanpa sengaja tidak ganti, rusak sengaja wajib ganti. Adanya niat-niat khianat selama belum terjadi, sebelum masuk dalam pelaksanaan, tidak merubah status. Yang kedua, niat mengambil dari awal memang untuk curang. Alhamdulillah, dapat seuang di jalan. Nah, gak ada niat mengumumkan, niatnya untuk dimiliki langsung, itu namanya
khianat. Maka ayatnya langsung ya doman. Yang ketiga, dia lihat barang berharga, kemudian dia katakan, saya ambil barang ini untuk saya umumkan setahun, setelah setahun saya akan miliki. Setelah diumumkan 1 tahun, di masa pengumuman 1 tahun barang menjadi ya aman. Selesai pengumuman 1 tahun, barang masih ya aman. Setelah itu baru dia ikrarkan, bahkan disampaikan kepada 2 saksi. Saya persaksikan kepada kalian, barang ini sudah selesai saya umumkan setahun, hari ini saya nyatakan saya ingin memilikinya. Nah, setelah pernyataan memilikinya itu, di sanalah menjadi yad doman. Artinya kalau rusak tanpa sengaja pun wajib ganti. Kenapa wajib ganti? Karena yang rusak bukan barang orang itu, tapi sudah barang kamu. Nah, dengan niat memiliki tadi berarti barang itu sudah berpindah status hak milik, maka dia wajib ganti apapun yang terjadi pada barang tersebut, sama dengan beli barang yang sudah dikobat. Rusak di tangan kita tanpa sengaja, harga tetap wajib dibayar. Nah, dasar semangkuk bakso, sibuk ngadu-ngadunya tumpah. Maaf Pak, kali ini banyak bakso. Gak bisa begitu. Tapi kalau sekiranya pelayan bakso yang menyodorkan bakso tumpah, dia ganti karena belum dikobat. Kalau sudah depan kita kasih bumbu, nah masuk saus sebotol situ sehingga nggak bisa dimakan, akhirnya dibuang, tetap wajib bayar. Nah, panjang juga cerita barang temuan. Wa muqabiluhu, muqabil pendapat as-sahih, tasiru madmunatan alaihi idza kana muqabil pendapat as-sahih, jadi ia barang temuan itu menjadi madmunatan alaihi, barang yang wajib diganti terhadapnya orang menemukan, idza kana, ada yang salah tulisannya? Idza kana gharmu tamalluki muqtaridan, idza kana azmu ain. Ini kitab juga salah, titiknya pindahkan dari zai pindah ke ain, azmu menjadi gharmu. Betul adalah azmu. Idza kana azmu tamalluki muttaridan, muqabil pendapat as mengatakan, jadi ia barang temuan setelah selesai masa pengumuman, itu barang yang wajib diganti, rusak sengaja ataupun tidak, terhadapnya si penemu apabila adalah tekad memiliki itu sudah datang. Tekad memiliki nggak perlu diucapin, tapi kalau masih pertimbangan, sudah seumumkan barang ini setahun, cuma ragu saya untuk memiliki, karena itu hewan. Setahun ini saja udah banyak waktu saya tersita untuk ngurus hewan itu, apalagi kalau
baru sampai milik saya. Nah, setahun mengumumkan barang dan menyimpan hewan itu, sudah 3 kali ganti bunga orang. Karena dihabiskan oleh hewan. Dan 2 kali masuk kedai orang makan bakwan nih. Ini kalau saya miliki, jangan-jangan membawa sial saja ini kambing kalau miliki. Belum ada tekad untuk memiliki, itu belum masuk ayat amanah itu. Tapi kalau masa-masa penantian umat itu sudah lama ditunggu-tunggu, apapun kejadiannya, langit roboh, bumi belah, tetap dia niat akan memiliki. Nah, tanpa ucapan tamalluk, itu sudah langsung menjadi milik dia menurut muqabil asal. Kenapa? Iza kana azmut tamalluk, apabila sudah ada azam untuk memiliki. Mengatakan akannya pendapat dari Imam Ghazali sama dengan Imam Haramain. Sementara pendapat yang pertama, pendapat as-sah, mengatakan akannya oleh Imam Ibn Sabah dan Imam Baghawi. Titik. Nah, sekarang masuk dalam bagian berikutnya, cara mengumumkan barang hilang. Wa ya'rifu. Nah, sengaja dikasih baris oleh musannaf bi fathil ya, mengetahui, mengenal, supaya jangan salah baca. Wa yu'arifu, karena masalahnya masalah barang hilang, pasti tabadur akalnya itu kepada pembacaan yu'arifu, mengumumkan. Musannaf terlalu cepat kamu membahas. Jangan ngumumin dulu, kenali dulu barangnya baru umumkan. Ini sama pengumuman selesai taklim. Imam tahajud malam ini, dan dulu ke tembok baru baca. Nanti begini jadinya. Saya menemukan barang hilang berupa emas, bungkusnya apa bungkusnya? Kenapa tanya sama saya? Kamu yang nemukan. Maaf, pengumuman ditunda. Nah, karena bungkusnya saya lupa. Nah, sebelum pengumuman itu dia harus mengenali barang itu dulu. Wa ya'rifu, maka musannaf katakan bacaan fathah ya. Wa ya'riful multaqitu jinsaha, mengenal oleh orang menemukan akan jenisnya barang temuan. Azhabun hi, apakah emas barang itu, au fiddah, ataukah perak, au siyab, ataukah pakaian. Kemudian mengenal sifatnya barang, harawiyah atau marwiyah. Harawiyah atau marwiyah. Apa itu harawiyah? Daerah Harawi. Hah? Nama daerah. Apakah berasal dari daerah? Oh, oke, nama daerah. Apakah dia berasal dari daerah Harwi, Iraq, atau daerah Marwi? Nah, kalau sekarang madainnya, kenali dulu barangnya. Oh, jam tangan. Kenali madainnya. China. Nah, Jepang. Itu maksud daripada sifat. Kemudian mengenali kadarnya.
Kadar itu bisa ditimbang, bisa dihitungan. Kalau jam tangan itu pakai hitungan, 2 buah. Kalau emas perak pakai timbangan. Kemudian ifasaha, wi'aaha, pembalutnya. Nah, pembalut sama pembungkus beda. Jadi sesuatu yang lengket ke barang itu namanya ifas. Tapi kalau tempatnya namanya wika. Beli lontong mie. Nah, itu kertas nasi itu namanya ifas. Masuk dalam plastik namanya wika. Oke. Hari ini agak sensitif dan bahasa pembalut. Kemudian ifasiha ay wi'aiha, bungkusnya apakah dari kulit atau potongan kain atau selain keduanya. Wa wikaiha, wikaiha bukan pembalut tapi ikatannya. Wa wikaiha, dan pengikatnya, maaf, bukan wika tapi wi'a. Wi'a yang namanya bungkus. Kemudian wika, pengikatnya, artinya benang yang diikat dengannya. Apakah diikat dengan karet atau dengan tali rapia? Ada berapa? 5. Kalau dipisah jadi 6. Jenisnya, madahinnya, jumlahnya, pembalutnya, kantongnya, pengikatnya. Mereka oleh Imam Bukhari dan Muslim akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisailihi, kepada orang yang bertanya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang luqtatiz zahab, barang temuan emas atau perak. Apa kata Nabi? I'rif wika'aha wa ifasaha, kenali olehmu pengikatnya sama pembungkusnya. Summa arifha sanatan, summa arrafaha sanatan, kemudian mengumumkan ia seseorang akannya barang temuan selama 1 tahun. Wa qisa ala ma'rifatihi kharijaha fihi ma'rifata dakhiliha, dikiaskan atas mengenalnya orang yang menemukan barang akan bagian luarnya barang, fihi, padanya barang, akan mengenal bagian dalamnya barang. Menurut antum, apa yang Imam Jalaluddin sampaikan? Wa qisa ala ma'rifati kharijaha fihi ma'rifata dakhiliha. Apa yang sedang Imam Jalaluddin sampaikan ke kita tentang bahasa itu? Apa? Dalamnya barang. Wakisa, dari kata-kata wakisa. Imam Jalaluddin Mahalli sedang menyampaikan apa? Habis. Terus.
Kalau nggak tahu maksud orang itu ngomong, bagaimana memahami perkataannya? Pergi ke Tan'im, sampai di situ tukang bis bilang haram, 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 haram. Apa yang haram-haram bapak itu? Masa saya sholat bilang haram? Dia bukan sedang menjelaskan hukum haram ke antum. Dia sedang menawarkan untuk naik mobilnya berangkat dari Tan'im ke Tanah Haram. Oh, itu maksudnya. Oke lah. Kemudian dia sholat di tempat terlarang. Datang petugas, haram, haram. Ya kan saya ke Tanah Haram, ke tempat Tanah Haram lagi. Bukan, petugas itu bukan bilang diajak ke Tanah Haram. Kamu dilarang untuk sholat di situ. Jadi memahami kalimat yang diucapkan orang, kalau tahu maksud dia ngomong. Nah, apa maksud Imam Jalaluddin di sini? Wa qisa ala ma'rifatihi kharijaha fihi ma'rifata dakhil. Beliau sedang menjelaskan apa? Imam Jalaluddin sedang berbicara tentang apa? Tentang barang hilang. Udah jelas ya, kemarin bicara begitu. Tentang dalil hukum di atas. Mana dalilnya orang yang menemukan barang mesti mengenali jenisnya, sifatnya, kadarnya, bungkusnya, ikatannya? Ada 5. Mana dalilnya? Kata beliau, hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa punya hadisnya? I'rif wika'aha wa infasa. Kenali olehmu ikatannya sama bungkusnya. Itu untuk apa? Baru untuk 2. Kemudian mana dalil untuk mengenali jenisnya, kadarnya sama sifatnya? Kias. Dalilnya kias. Bagaimana dasar kiasnya? Dalam hadis kita si penemu diwajibkan oleh Nabi mengenali ikatan sama bungkusnya. Itu bagian luar dari barang. Kalau bagian luar saja yang sudah jelas-jelas nampak mesti dikenali, apalagi barang tertutup di dalam. Jenisnya apa, beratnya berapa, itu tentu lebih wajib. Itu namanya kias aulawiyat. Yang nampak di luar saja mesti dikenali, apalagi yang terbungkus di dalam. Maka dikiaslah atas mengenalinya orang yang menemukan akan bagian luarnya barang dalam hadis, padanya orang yang menemukan akan mengenal bagian dalamnya barang. Itu yang sedang beliau bicarakan. Dalil 5 telah disebutkan, 2 dalam hadis, 3 berdasarkan kias. Wazalika liya'rifa sidqa wasiliha. Demikian gunanya supaya mengenal ia seseorang kebenaran orang yang akan mensifatinya barang. Jadi kalau ada orang datang nanti dan berusaha menceritakan sifat barang itu kepada si penemu bisa sadar ini jujur, ini bohong. Nah, dari mengenal tersebut. Tapi kalau nggak dikenali, bagaimana dia tahu orang itu jujur? Saya kehilangan emas, berapa kamu kehilangan? 5 gram. Oh iya, ini emas kamu.
Tapi kalau dia timbang ternyata 7 gram, bukan, kamu salah. Aman saya temukan bukan 5 gram. Berapa kalau gitu? Nggak urusan kamu. Kalau dijawab nanti 7. Oh 7, suruh ganti nipu yang lain, bilang 7 nanti. Jadi itu rahasia, nggak boleh disampaikan. Nah, setelah mengenali 5 kategori di atas, summa yu'arifuha dengan tasdid, kemudian mengumumkan ia orang menemu akannya barang tercecer, barang temuan. Di mana diumumkan? Fil aswaq. Ini pertanyaan kemarin. Di pasar-pasar. Dia harus datang ke Bandar Buah, harus datang ke pasar raya. Wa qabil masajid, pintu-pintu masjid. Kapan diumumkan? Ketika keluar manusia dari sholat jamaah. Tentu masjid-masjid sekitar itu. Jangan ketemu di jalan raya Ittihad situ, pengumumannya masih ganting. Kayak masjid-masjid Kota Padang, nggak ada hubungannya itu. Ya masjid Ittihad, masjid Syukur, kemudian masjid Jabal Rahmah itu oke. Masjid Jabal masih oke. Nurul Hidayah situ masih oke. Nah, tapi masih Raya Pauf, nah itu mungkin dah jauh, karena nggak satu jalur. Oke, jalan-jalan, pasar-pasar, pintu-pintu masjid ketika keluar manusia dari salat jamaah, dan seumpamanya daripada majami'in nas, tempat-tempat perkumpulan manusia, fi baladil iltiqat, di tempat negeri ditemukan. Baladil iltiqat, di negeri ditemukan, au qaryatihi, di kampungnya ditemukan. Wa aqrabil bilad ila mawdihi, dan tempat-tempat terdekat, negeri-negeri terdekat ke tempatnya. Barang ditemukan daripada sahara, tanah lapang. Wa in jawazat bihi qafilah, jika lewat di tempat tersebut oleh kafilah, ada rombongan lewat, tabi'ahu, mengikuti ia seseorang, akan mereka rombongan dan mengumumkan ia seseorang. Nah, ketemu di depan Masjid Ittihad di jalan. Sudah kita umumkan di masjid, sudah umumkan di pasar, di Bandar Buah, masjid-masjid sekitar. Kemudian ada bis penumpang banyak mampir di masjid atau lewat di jalan raya tersebut, di stop. Nah, izin masuk ya, bukan mau ngamen. Nah, mau ngumumin barang hilang. Barangkali ada daripada penumpang bapak yang barangnya tercecer. Mungkin waktu berangkat kemarin pergi ke Pekanbaru, kemudian pulangnya mungkin dia kehilangan barang. Begitu, itu namanya kafilah. Kalau hari ini adalah rombongan-rombongan. Diikuti, diumumkan. Wala yu'arifu fil masajid. Nah, dan tidak mengumumkan ia seorang di masjid-masjid. Kalau ditemukan di tanah lapang. Berkata Imam Syafi'i, kecuali di Masjidil Haram walaupun apa asal. Nah, kecuali di Masjidil Haram walaupun apa asal. Itu ketemu di lapangan mana saja, itu mesti diumumkan di Masjidil Haram. Kalau ketemu di Arafah misalnya tetap diumumkan. Ketemu di Mina di Masjidil Haram tetap diumumkan. Karena mayoritas jamaah di lapangan itu berasal dari Masjidil Haram. Berapa lama diumumkan? Sana.
selama 1 tahun karena ada hadis. Wa yuqassu ala ma fihi wa yuqassu ala ma fihi ghairuhu. Ghairuhu. Dan dikiaskan atas sesuatu yang ada yang sesuatu di dalamnya hadis. Akan apa dikiaskan? Akan selain sesuatu yang enggak ada di hadis. Walaysat al-istihabi bal al-ada. Tidak ia 1 tahun atas menyuruh. Nah, tidak ia 1 tahun atas menyeluruh. Kalau menyeluruh 1 tahunnya, berarti dia harus umumkan selama 360 hari. Itu istiham namanya. Di hari dia ada pengumuman. Akan tapi 1 tahun alal ada. Sesuai dengan kebiasaan. Bagaimana aturannya? Yu'arifu awalan kulla yaumin marratain. Mengumumkan ia seseorang awal-awal setiap hari 2 kali. Tarafayn nahar, 2 tepi siang, pagi sore. Kemudian sudah bosan juga pengurus masjid, pinjam mic melulu, rasa-rasa itu sudah ingat. Kemudian setiap hari sekali, rasa sudah lama juga. Kemudian setiap minggu sekali atau 2 kali, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Muharrar dan yang lainnya. Kemudian setiap bulan dengan standar la yansa atau la yunsa annahu takrarul lil awwali. Tidak dilupakan sesungguhnya pengumuman itu pengulangan bagi pengumuman pertama. Tapi apabila pengumuman berikutnya menjadi tanda tanya bagi seseorang, ada lagi barang hilang yang baru, berarti dia telah melanggar aturan. Pengumuman berikutnya itu tetap orang menyadari ini pengumuman yang sudah-sudah, barang yang telah pernah diumumkan beberapa hari sebelumnya. Itu standar jaraknya. Kaza fi raudhati, demikian diberikan aturan batasan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah 5 madha karena alasan yang telah terdahulu, yaitu laisat alal istiham bal alal ada. 1 tahun itu bukan menyeluruh, tapi berdasarkan kebiasaan. Wasakata min bayanil adadi fi dzalik, diam oleh 2 imam tersebut, Raudhah dan asalnya, dari menjelaskan masa-masa demikian. Di dalam kitab Tahzib menyebut seminggu dalam masa pertama, seminggu dalam masa pertama, kemudian dikiaskan dengannya masa kedua.
Wala takfi sanatun mutafarriqah fil asahi. Tidak cukup 1 tahun yang terpisah menurut pendapat asal. 1 tahunnya itu harus berurutan tuntas. Bukan 1 tahun, pengumuman 1 tahun tapi masanya 2 tahun nggak boleh. Bagaimana pengumuman 1 tahun masanya 2 tahun? Seperti dia umumkan 1 bulan atau dia tinggalkan 1 bulan. Bulan 1 aktif pengumuman, bulan 2 non aktif, bulan 3 aktif lagi, bulan 4 non aktif. Jadi tahun pertama itu yang aktif pengumuman cuma 6 bulan. Ditambahlah setahun berikutnya aktif lagi 6 bulan. Jadi setahun berada pada 2 bulan, pada 2 tahun yang terpisah-pisah. Ini tidak boleh. Pengumumannya dianggap tidak sah. Dia harus sanata mutawaliyah. Maaf, sanata muwalah. 1 tahun yang berurutan bulan-bulannya. Wahakata. Begitu seterusnya. Nah, diumumkan setahun, ditinggalkan sebulan. Diumumkan sebulan, tinggalkan sebulan. Kenapa tidak sah? Karena sesungguhnya tidak jelas padanya oleh faedah pengumuman. Tidak jelas padanya oleh faedah pengumuman. Ketika dia tidak umumkan sebulan, orang mengira barang sudah ketemu pemiliknya. Tiba-tiba ada pengumuman baru lagi. Orang mengira ada lagi barang hilang yang baru. Ternyata barang kemarin juga. Jadi kesenambungan pengumuman itu menyebabkan faedah pengumuman tidak maksimal, sehingga tidak dianggap sah dan dia tidak boleh memiliki. Qultu al-asahu takfi wallahu a'lam. Aku katakan sah ia sanah mutafarriqah 1 tahun yang terpisah. Wallahu a'lam. Kenapa sah? Li'annahu arafa sanatan, karena dia telah mengumumkannya 1 tahun. Hadis mengatakan wajib diumumkan, dan dia sudah mengumumkannya. Hadis tidak katakan harus berurutan. Hadis hanya katakan sanah, dan dia telah memenuhi syarat tersebut. Wasahhahu fi radati aidan. Sahih ya Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Rawdah juga. Wala tajibul mubadarah fi ta'rifi fil asahi. Tidak wajib bersegera dalam mengumumkan menurut pendapat asah. Tapi apabila sudah dimulai, wajib diselesaikan. Tapi untuk memulai secepatnya tidak wajib. Ditemukan barang sekarang, perencanaan pengumuman nanti di bulan 5 baru dimulai, boleh-boleh saja. Kama afadahu summa, sebagaimana memberi faedah akannya pernyataan oleh kalimat summa. Kalimat summa yang ada di matan tadi, wa ya'rifu jinsaha wa sifataha wa qadraha ifasaha wa wika'aha summa yu'arifuha. Nah, kalimat summa itu memberi faedah. Setelah dikenal nggak wajib langsung mengumumkan. Bisa dia diamkan dulu 2 bulan untuk persiapan pengumuman, atau memang nggak ada persiapan. Nah, itu juga poin hukum.
Wa yazkurul muttaqitu, kemudian teori mengumumkan dan menyebutkan oleh orang memungut akan sebagian sifat-sifatnya barang yang ditemukan di dalam mengumumkan. Dia kenali 5 sisi dari barang temuan, kemudian ketika mengumumkan sebutkan sebagiannya saja. Wala yastawibuha, dan dia tidak menyebutkan menyeluruh akannya sifat. Li'alla yata'ammadaha al-kadhib, supaya tidak bersengaja akannya barang temuan oleh orang yang bohong. Wa zikru mustahab wa qila syartun, menyebutkannya sebagian sifat itu disunahkan. Menurut pendapat yang kedua, syarat. Kalau enggak kamu sebutkan sebagian sifatnya, pengumumanmu tidak ada faedah. Yang ada kehilangan barang temui saya, itu biasa pengumuman sulit direspon. Tapi minimal disebutkan sifat. Yang ketinggalan jam tangan di kamar mandi, temui pengurus di Merah, jelas jam tangan. Enggak, yang ada kehilangan barang temui saya. Satu pendapat mengatakan itu sudah sah. Menyebutkan jam tangan, dompet dan sebagainya itu sunnah. Pendapat kedua enggak, itu syarat. Nah, karena kalau hanya pengumuman kamu ada yang kehilangan barang, itu tidak menyentuh. Tapi ketika dikatakan kunci motor, maka setiap yang punya motor pasti meraba kantongnya. Yang kehilangan dompet, setiap punya dompet meraba dompet. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Maka perlu disebutkan sebahagian daripada sifat tersebut. Wa huwa masbukun bi ma'rifatihi, dan dianya penyebutan sifat telah diawali dengan mengenalinya lebih awal. Fayati fiha khilafu, maka datang padanya mengenali oleh khilaf juga. Wala yalzamuhu mu'natu ta'rif, tidak wajib akannya seseorang menanggung biaya pengumuman in akhadha li hifzihi, jika dia mengambil barang temuan untuk menjaganya, binaan ala wujubi ta'rifi alaihi as-sabiqi fi ghairi aktsari, karena didasari kepada wajib mengumumkan di atasnya orang yang mengambil karena didasari atas wajib mengumumkan di atasnya orang yang mengambil yang telah terdahulu dari selain aktsari. Nah, pendapat aktsari, orang yang mengambil barang temuan untuk dijaga, apakah wajib diumumkan atau tidak? Orang yang mengambil barang temuan untuk dijaga, apakah wajib diumumkan atau tidak menurut aktsari? Tidak wajib. Tidak wajib. Nah, kalau dia umumkan, maka dia tidak wajib menanggung biaya pengumuman tersebut. Kalau dia punya niat mengambil barang temuan itu hanya sekedar untuk menjaga. Nah, bal yurattibuha qadi, mengaturkan akannya pembiayaan pengumuman oleh qadi dari Baitul Mal. Kalau negara punya uang,
berhutang, au yaqtaridu 'alal malik, berhutang ia qadi atas nama pemilik. Itu kalau negara nggak punya uang. Atau ya'muru multaqita biha, memerintahkan ia qadi akan orang memungut dengannya biaya supaya minta kembali ia si pemungut terhadap pemiliknya. Ini kalau kita ambil pendapat orang memungut untuk menjaga barang tersebut semata, tetap wajib ngumumin. Wa ala adamil wujub at-ta'rif alaih, wa ala wujubit ta'rif alaih. Di antara masdar alif lam yang bertugas, berdasarkan pendapat tidak wajib mengumumkan terhadapnya orang yang mengambil niat menjaganya, in arafa bahwa mutabarik. Dia ambil pendapat gak wajib umumkan, tapi dia umumkan juga, maka dia adalah orang yang suka relawan. Dia relawan. Arti relawan, biaya pengumuman tanggung sendiri. Nah, kenapa? Karena itu bukan kewajibanmu. Wa in akhaza litamalukin, jika mengambil ia untuk memiliki. Tadi ada berapa yang ngambil? 3. Pertama, hifzi abadan. Yang kedua, yang ketiga, berkhianat. Nah, niat ngambil berkhianat. Nah, kita masuk bagian kedua. Kalau dia niat mengambil untuk dimiliki, niatnya ya apa? Tetap ya amanah, tapi wajib akannya oleh biaya pengumuman. Nah, itu beda konsekuensinya. Dia niat ngambil barang hanya semata-mata untuk menyimpan supaya pemiliknya ketemu, biaya pengumuman ditanggung oleh negara, kemudian niatnya niat amanah. Dia mengambil untuk dia umumkan setelahnya dia ada niat memiliki, niatnya niat amanah, biaya pengumuman tanggung jawab dia sendiri. Lazimahu mu'natut ta'rif, wajib akannya oleh biaya pengumuman, karena wajibnya pengumuman terhadap dia. Wasalat tamallaka amla, baik dia berhasil memilikinya nanti ataupun tidak berhasil. 6 bulan, 7 bulan berjalan, pengumuman sudah menghabiskan uang 500.000, ketemu pemiliknya, maka barang diserahkan kepada pemilik. 500.000 adalah sedekah dari penemu barang, gara-gara niat memiliki. Dan niat memiliki hukum pengumuman adalah kewajibanmu. Biaya yang dikeluarkan untuk kewajibanmu tidak berhak kamu minta ke orang lain. Kalau dia niat model yang ketiga berkhianat, biaya pengumuman dia boleh. Kalau niat ngambilnya adalah niat khianat, biaya pengumuman siapa yang nanggung? Tidak ada biaya pengumuman. Karena dia niat berkhianat, nggak akan diumumkan, nggak ada biayanya.
in akhadha li tamallukin. Nah, berulang-ulang ini kitab saya. Oke. Sama. إن لم يتملك بأن ظهر مالكها. Wakilah. Menurut pendapat yang kedua, illam yatamallak, jika dia tidak berhasil memiliki, setelah diumumkan biayanya sudah keluar tapi enggak jadi dimiliki, bi an dhahara malikuha, dengan sebab muncul pemiliknya, fa'alal malikil mu'na. Pendapat kedua, maka terhadap pemiliklah biaya pengumuman, karena kembali faedah pengumuman kepadanya. Ini pendapat yang menenggang. Alhamdulillah. Wal asahu anal hakir al qalil al mutamawwil la yu'arrafu sanatan. Pendapat as-sah, sesungguhnya barang yang sangat hina, maksud sangat hina adalah sedikit nilainya, itu tidak diumumkan akan ia barang selama setahun. Bal zamanan, akan tetapi pada satu masa, yazunnu anna faqidahu, yang mengira ia seseorang, sesungguhnya orang yang kehilangannya barang, ya'ridu anhu ghaliban ba'da dzalik, berpaling ia pemilik atau ia orang kehilangan darinya barang pada kebiasaan, ba'da zalika zaman, setelah demikian zaman. Wa yakhtalifu zalika bi wa yakhtalifu zalika bi ikhtilafil mal. Nah, ada bi. Berbeda demikian masa dengan berbedanya harta. Jadi tidak seluruh barang setahun. Ketemu uang di jalan 10.000 rupiah, itu gak diumumkan setahun. 50.000 rupiah tidak juga setahun. Itu termasuk hakiril al-qalil. Zamannya bergantung kepada kondisi orang kehilangan. Nah, sampai berapa masa kira-kira dia sudah berpaling dari barang itu, tidak punya niatan untuk mencari. Pulang salat Jumat daripada Hilmul Yakin sampai di pondok, berapa uang di kantong? Enggak ada. 30.000 rupiah. Apakah antum telusuri ke masjid yang paling dekat situ? 30.000 disisir? Pakai motor dia ke situ? Enggak. Biarkan saja hilang. Dia jalan lagi ke situ. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nampak buku spermia. Dia salah bukan uang. Ini kiri kanan. Berapa jam dia akan mencari barang itu?
sehingga dia capek nggak bakalan mencari lagi. Sejam. Berarti 30.000 diumumkan 1 jam. Kan 1 jam pengumuman. Yang beda pula 1 jam pengumuman, bukan. Sejam masa pengumumannya, berarti jam pertama pada menit ke-45 itu. Menit pertama sama menit 45 selesai. Kemudian ada keperluan ke Masjid Al-Mudaki. Kebetulan dia jalan, apakah dia noleh kiri kanan lagi? Sehari setelahnya dia ada keperluan ke situ sehingga dia menempuh jalan yang sama. Apakah dia niat mencari lagi? Tidak. Hah? Mungkin ketemu kan? Mungkin. Ada? Tidak. Enggak, berarti 1 hari saja. Nah, jumlah berapa? Kalau hari berikutnya dia masih menempuh jalan yang sama untuk mencari uang itu. 200. Hah? 200. 500, 200, 300, 100. Persentia. Berarti kalau ketemu 100, 2 hari diumumkan. Itu standar hitungnya. Dan dia lewat jalan itu 15 hari setelahnya. Jumlah berapa yang 15 hari dia masih minat untuk mencari? Kita. Nah, itu namanya apa? Yakhtalifu bi ikhtilafil mal. Itu maknanya. Diukur-ukur sendiri. Nah, dibawa turun ke dado, kemudian dirasuk-rasuk. Kira-kira kalau saya kehilangan uang senilai ini, berapa masa saya akan bolak-balik mencarinya? Maka umumkan berdasarkan jawaban hatimu itu. Kalau 2 juta, itu sepertinya diumumkan 1 tahun. Berkata Imam Ar-Ruyani, padanikul fiddah, 1 danak fiddah, itu ukuran uang mereka, dan itu ukuran yang mereka buat dalam kitab Hikayatus Shalihin. 1 danak, salah satu putra Harun al-Rashid meninggalkan kerajaan, dia memilih menjadi kuli batu, upahnya berapa sehari? Yang kisah itu 3 danak. Nah, 2 danak, pokoknya dibuat situ danak. Danak itu mata uang pecahan dari perak. Nah, bukan donat. Yu'arifu fil hal, mengumumkan ia serang saat itu juga. Kalau sudah diumumkan saat itu juga, langsung dibelanjakan, kayak es krim juga boleh. Wadanikuz zahab, sementara 1 danak emas, yu'arifu yauman, dia akan umumkan sehari. Seperti contoh tadi, 30.000 saat itu sudah hilang, sejam, ya sudah sejam. 100.000 sehari, ya sehari. Au yaumain, atau bisa 2 hari atau bisa 3 hari. Wasani yu'arifu sanah katsir. Pendapat yang kedua, tidak ada sangkut paut dengan nilai barang yang ditemukan. Berapapun nilai barang ditemukan, pengumumannya tetap sama 1 tahun. Jadi yang ketemu uang 10.000 1 tahun juga. Wakilan pendapat kedua mengumumkan ia serang 3 hari. Pendapat ketiga 3 hari. Nah, 3 hari ini itu tidak melihat kepada nilai barang. Mau hilang 100.000, hilang 10.000, hilang 500.000, hilang 700.000,
hilang 1 juta, pengumumannya sama 3 hari. Maka yang kuat pendapat yang pertama tadi, bergantung kepada berapa lama bertahannya kesan hilang dalam hati yang kehilangan. Amal qalilu ghairul mutamal wal kahabatil hinta. Adapun barang yang sangat sedikit dan tidak bernilai seperti 1 biji gandum, 1 biji anggur, fala yu'arrif, maka tidak perlu diumumkan. Wali wajiri al-istibdad bih, bagi orang menemukannya boleh memanfaatkannya. Ada barang temuan enggak usah diumumkan. Nah, ketemu 1 biji kuaci di atas karpet itu, buka makan. Nah, di kamar tu ketemu 1 biji buah kelengkeng. Siapa kehilangan buah kelengkeng? Gak ada ya, biasa makan? Gak ada, makan aja langsung. Kecuali ketemu di piring kawan. Wa qaddara ba'duhum al-qalil al-mutamawwal, menetapkan jumlah oleh sebagian fuqaha sedikit yang bernilai dengan sesuatu di bawah nisab pencuri. Nah, itu standarnya. Nisab pencuri berapa? 1/4 dinar. 1 dinar 4 gram 1/4. Berarti 1 dinar lebih, 1 gram lebih. Nah, nilai apa saja 1 gram lebih emas itu wajib diumumkan setahun. Di bawah 1 gram lebih masuk kategori sedikit, diumumkan berdasarkan hari tadi. Wal asahu, pendapat yang asah, la yutaqaddaru, tidak bisa dikadar-kadar. Bal huwa ma ghalaba 'ala dhann, dia barang yang wajib diumumkan atau masuk kategori kecil atau banyak, sesuatu yang berat di atas dugaan. Sesungguhnya orang kehilangannya tidak banyak kecewa di atasnya barang. Itu termasuk qalilul mutamawwil, orang yang kehilangannya tidak akan banyak kecewa di atasnya barang dan tidak akan lama baginya pada kebiasaan. Kecewa ada tapi enggak lama, enggak merasa rugi ada tapi enggak lama, itu masuk kategori barang sedikit. Tapi kalau dia kecewa berat atas kehilangan itu, maka barangnya wajib diumumkan 1 tahun. Nah, cukup. Bisa ada orang menemukan barang ya, kita nampak, kita tahu orang itu tidak amanah, kemudian yang itu ambil gitu. Bagaimana wajib merebut dari orang itu? Rahamikum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau mampu. Fa'ilam yastati', undang dia, tergib. Ini barang mau kamu ambil, mau kamu gelapkan kayaknya. Takut janji Allah di akhirat kelak. Jangan lupa ya diumumi. Kalau bisa, kalau nggak mampu, kayak mati doakan. Jelas. Sahih Bukhari Muslim. Insyaallah. Tapi kalau barang itu tidak wajib mengambil juga. Kalau mampu juga baru diambil. Sunnah diambil. Khilaf. Nah, pendapat yang kuat sunnah kalau dia percaya. Pendapat kedua wajib kalau dia percaya diri. Kalau nggak percaya diri, ragu-ragu, boleh ngambil. Dia bilang makruh ngambil. Kau yakin nggak amanah, nggak boleh ngambil. Insyaallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.